sore Mbak. Selamat sore. Apa kabarnya di hari ini? Ya, dan tadi perjalanan ke sini macet atau baik-baik aja? Lancar-lancar aja. Ya, alhamdulillah ya. Sampai sebelum datang ke tempat saya, apa Mbaknya ada kegiatan? Kalau nggak ada, Jadi benar dari rumah ya? ya Oh, mungkin pas. iya pas Kak. Oh, mungkin kalau boleh tahu kesibukan kakaknya apa nih? Saya kesibukannya mahasiswa Oh, kuliah berarti. yang Semester berapa kak? semester 4. Oh, sudah 2 tahun ya udah di tengah perjalanan. Mungkin bentar lagi lulus. Ya. Amin. Ya. Nah, jadi sebelum kita mulai sesi konseling, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Nama kakaknya siapa? Nama aku Tia. Berarti saya manggilnya Mbak Tia ya. Ya, jadi kenalin nama saya Ella Syarifah, bisa dipanggil Ella, terserah Mbak Tia yang manggil saya kakak, mbak, atau seenaknya Mbak Tia aja, namanya Mbak Tia. Baik, di sini saya berperan sebagai konselor, di mana saya akan mendengarkan dulu pesannya Mbak Tia, cerita-ceritanya Mbak Tia. Jadi Mbak Tia di sini nggak perlu takut, panik, atau khawatir akan ceritanya ini tersebar kemana-mana. Karena saya juga akan menjaga jadi rahasianya Mbak Tia itu tadi. Diusahakan juga untuk terbuka ya Mbak Tia atas cerita-ceritanya itu tadi. Jadi Mbak Tia bebas mengungkapkan perasaannya, meluapkan emosi-emosinya kepada saya. Nah, baik. Sebelum dimulai sesi konselingnya, bolehkah saya memberikan kontak persetujuan konseling di mana Mbak Tia harus menandatangani ini? Mungkin bisa diisi terlebih dahulu ya. Di sini. Iya. Ini juga diisi ya. Tanggal 16. Tanda tangan ya. Terima kasih ya Mbak sudah menandatangani kontrak persetujuan ini. Jadi sebelum dimulai sesi konselingnya, Mbak Tia sudah siap ingin menjalankan sesi konseling. Ya, baik. Nah, kalau boleh tahu apa yang Mbak Tia rasakan akhir-akhir ini, atau mungkin ada sesuatu yang ingin Mbak Tia ceritakan pada saya, mungkin bisa diceritakan ya Mbak. Iya Kak. Perasaan saya akhir-akhir ini cukup campur aduk ya. Kayak senang, kadang sedih soalnya kayak gimana ya, kayak dikecewakan sama orang. Terus itu sering main sama teman, jadi ada hiburan gitu. Oke, jadi
berarti yang merasa sering dikecewakan sama orang. Nah, jadi ini membuat Mbak Tia ini kepikiran ya, tidak nyaman, khawatir, jadi kayak nggak kayak merasa biasanya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, apa yang membuat Mbak Tia ini merasa dikecewakan? Apakah ada hal atau suatu kejadian di mana Mbak Tia benar-benar merasa dikecewakan? Ada suatu dia itu teman lah Kak, ya teman, tapi aku ngerasanya itu teman tapi nggak sewajarnya gitu tuh, kayaknya lebih dari teman. Sedangkan setelah beberapa minggu dia tuh berubah kayak gak biasanya gitu. Jadi ya aku bingung Kak gitu. Jadi dia tuh beneran mau ngejalanin hubungan sama aku apa enggak gitu. Jadi saya tuh kan bingung ya Kak, dia tuh mau ngejalanin hubungan sama aku apa enggak. Jadi kadang aku sering buka sosmed kan ya, dia atau cerita sama kalian, karena aku tuh kayak menjaga Instagram aja akunnya dia gitu, apa yang dia pasti bilang mungkin dia pasti bertentangan dengan perasaannya kan ya. Saya tuh pasti buka sosmed, ngecek TikTok, IG, jadi saya tuh sering buka HP walaupun ada di kelas gitu ya. Sering aku buka HP buat ngecek akunnya dia gitu. Oh, berarti Mbak Tia ini merasa sering buka sosmed ya, karena menunggu kabar dari dia. Sedangkan mungkin orang yang ingin Mbak Tia ajak lebih mengenal lebih dalam lagi ya, itu kayaknya kurang apa ya, kayak kurang memberi kabar kepada Mbak Tia, sehingga Mbak Tia selalu menunggu kabar dari dia seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, sejak kapan nih Mbak Tia kenal atau mungkin merasa dekat sama temannya Mbak Tia ya? 1 bulan yang lalu Pak. Sebulan yang lalu ya. Mungkin kenalnya dari kampus atau mungkin bisa di kampus? Dari ngafe bareng sih Kak. Oh, pernah ngafe bareng sebelumnya. Oh iya, jadi Mbak Tia ini merasa kayak benar-benar lebih dari teman, atau mungkin memang awalnya menjadi teman, cuman kayak seiring berjalannya waktu kan kayak merasa lebih dekat, namun di pertengahan perkembangan Mbak Tia ini dia merasa berubah seperti itu ya? Iya, gitu kayak gak seperti di awal lagi. Apa kan dia juga penasaran ya Kak, cuma ngedeketin aku kan penasaran ya. Tapi aku menurutnya dia tuh kayak enggak, kayak ada kemungkinan gitu dia ngedeketin aku yang mau menjalin hubungan. Tapi ya itu lah Kak. Nah, mungkin kabar dari dia sekarang, apa Mbak Tia masih tahu dia mungkin sedang kesibukannya seperti apa Mbak Tia tahu? Enggak, tidak tahu. Sudah lost kontak. Pos kontak Ya, karena jadi Mbak Tia-nya sudah, ini merupakan pilihan dari Mbak Tia atau memang pilihan dari kedua belah pihak? pilihan dari aku sih, soalnya kalau aku ngejalanin hubungan kayak gini terus menerus kan aku yang sakit hati ya Kak. Kalau emang sampai berlanjut lama gitu ya, berkelanjutan gitu, mending sama aku diputus dari sekarang gitu. Mending apa ya, aku sama dia sudah gitu, gak ada hubungan, daripada aku ngelanjutin tapi ujung-ujungnya aku yang sakit hati. Nah,
Jadi kalau boleh tahu caranya Mbak Tia meng-cut off temennya Mbak Tia tadi seperti apa ya? Kalau boleh tahu. Aku itu awalnya tuh selesai dia, terus dia tuh tiba-tiba nanya ke aku, kamu kenapa kok tiba-tiba ya seperti biasanya. Terus aku bilang ke dia kayak penjelasannya, kamu tuh mau apa dari aku? Kalau emang mau cuma temenan, ya sewajarnya aja gitu. Aku pernah bilang kayak gitu Kak, ya sewajarnya aja, soalnya jangan sampai bikin aku tuh bingung, aku capek gini. Jadi terus kamu juga bikin aku kok malam aja kan, terus kamu cuma gak aku. Nah aku bilang kayak gitu Kak ke orangnya. Nah jawabannya dia tuh bilangnya, ya aku suka ke kamu, cuma waktunya aku aja yang masih belum konsisten. Kayak aku ada di daerah Magelang, karena aku ada di daerah kota, jadi aku tuh gak seterusnya ada di dalam, karena aku juga punya kesibukan dan sudah kayak gitu. Terus aku pernah bilang terserah aku capek, terserah aku capek. Nah dari situ sudah gak kontekan lagi Kak, lama. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi si temannya Mbak Tia ini mungkin merasa suka sama Mbak Tia, cuman tidak dengan komunikasinya. Itu mungkin komunikasi di sini dapat diartikan karena pola pikir cewek sama cewek itu kan berbeda ya Mbak Tia. Mungkin kita sebagai cewek yang selalu on time di depan HP, depan sosmed seperti WA, Instagram, atau TikTok, itu kan hampir setiap waktu ya, hampir setiap saat. Mungkin berbeda dengan cowok, dimana cowok ini punya kesibukan. Sebenarnya kita sebagai kaum perempuan juga punya kesibukan juga, cuman kan semua ya tergantung prioritas ya. Karena nggak semua orang itu pola pikirnya sama. Jadi mungkin si pikiran temannya Mbak Tia tadi itu tidak sama dengan Mbak Tia, sehingga membuat komunikasi yang sangat kontra dengan Mbak Tia sendiri. Nah, setelah Mbak Tia sudah tahu, sudah melakukan hal seperti tadi, cara seperti tadi untuk meng-cut off temannya Mbak Tia, maka temannya Mbak Tia temannya Mbak Tia yang tadi ini masih mengkomunikasikan lagi, mungkin dengan cara kata lain dari sosmed yang membuat Mbak Tia ini merasa ingat lagi, atau mungkin kambuh rasa dari Mbak Tia ini dalam lagi, dikenal lebih dekat lagi. Juga ada sih, juga ada perkenalan Kak. Mungkin dari Instagram atau dari story seperti itu, mungkin dari postingan atau live gitu. Dia tuh sering apa ya, suka like story-nya aku aja sih Kak. Cuma kan aku sudah berusaha ya buat lupain dia. Nah tapi dia tuh kayak terus mancing kayak gitu, terus dia tuh maunya apa gitu Kak. Kayaknya sudah gitu, gak usah ada kontak sama aku atau nge-like story aku, kayak sudah kalau emang udah buat. Oh, berarti si temennya Mbak Tia ini sering menyukai story-nya Mbak Tia. Apakah story aja atau mungkin postingan yang lain? Gitu kan. Nah, terus respon dari Mbak Tia sendiri bagaimana nih terhadap kejadian tadi? Kesel Kak, gitu. Ini orang ngapain gitu. Mending kalau emang sudah dan gitu Kak. Terus kayak gitu. Ya. Apakah sebelumnya Mbak Tia sudah berbicara secara langsung, bisa dikatakan tatap muka, gitu, mata, kayak
menceritakan atau meluapkan apa yang sebenarnya Mbak Tia rasakan. Enggak. Berarti hanya lewat WA aja ya. Terus responnya dia seperti apa? Apakah dia masih peduli atau masih mau menjelaskan? Sepertinya sudah tidak peduli sih Kak. Jadi dia kayak benar tidak mau mengusahakan ya Mbak. Ya. Nah dari di sini yang membuat Mbak Tia, menurut Mbak Tia sendiri, dampak apa yang membuat Mbak Tia ini sering menunggu chatnya si dia, atau mungkin kabar-kabar dari sosmed media, misalnya kalau Mbak Tia di starter Aku ya. ya. Ya itu kan aku apa ya, sakit lah Kak, maksudnya mending nggak usah kerajaan, karena aku tuh sudah mencari cewek yang lain aja, kayak scroll TikTok gitu, nggak usah mampir ke akunnya gitu. Jadi Mbak Tia lebih sering scroll TikTok ya. Nah scroll TikTok di sini apakah Mbak Tia sering berapa jam misalnya sehari dalam scroll TikTok? Hari bisa 6 jam ya, 6 jam mungkin. 6 jam dalam sehari. Apakah itu hanya aplikasi TikTok saja atau mungkin dalam Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp? Instagram sama TikTok sama WA, kadang Shopee juga suka. Terus Shopee juga kan belanja online ya Mbak Tia. Nah menurut Mbak Tia juga kadang niat buka TikTok itu kan bisa ini ya, susah ya untuk menahan tuh tidak buka TikTok. Nah apakah Mbak Tia pernah nih di satu saat Mbak Tia sering scroll TikTok sampai Mbak Tia lupa dengan tugas-tugasnya atau aktivitas yang seharusnya Mbak Tia lakukan? Iya, sering suka. Jadi kayak apa ya? Sering ngerasa males gitu ya ngapa-ngapain, soalnya lebih asik scroll TikTok sih. Oh, jadi lebih berlarut-larut sama scroll TikTok tadi ya. Apakah Mbak Tia juga pernah menggunakan fitur pembatas sosmed gitu? Jadi kayak gunanya itu tahu ya Mbak Tia udah berapa jam Enggak, TikTok. enggak pakai. Nah, berarti ini kan sosial media di sini cukup mengambil perhatian dan waktu-waktunya dari Mbak Tia sendiri ya. Nah, apakah menurut Mbak Tia ini keuntungan dari sosmed itu apa sih menurut Mbak Tia? Coping stres aja sih Kak, kalau kata aku. Kayak ya apa ya, hiburan buat aku aja daripada yang lain. Tapi kadang kalau udah berlebihan sampai lupa gitu Kak sama tugas-tugasnya, sama aktivitasnya yang dilakuin, kadang mau nyuci gak jadi gitu soalnya males. Jadi mungkin ya ada plus minus dari sosial media, cuman ketika kita lupa waktu atau mungkin sangat memakan waktu yang seharusnya Mbak Tia kerjakan untuk tugas itu kan sangat merugikan Mbak Tia ya. Nah jadi ketika kita sering menunda tugas-tugas Mbak Tia, apakah Mbak Tia sudah mulai menyadari bahwa scroll TikTok yang berlebihan itu mempunyai dampak yang negatif? Iya, saya rasa. Rasanya dari hal-hal atau kejadian seperti apa nih kalau boleh tahu? Sering kalau tugas, sering ngerjain tugas itu yang deadline, soalnya sering scroll TikTok. Apakah setiap waktu, maksudnya setiap pengumpulan tugas berarti mengerjakannya mepet deadline? Enggak sih, tergantung tugasnya. Jadi tidak
tidak semua ya, tidak semua mengerjakan tugas sampai deadline. Nah, ketika Mbak Tia mengerjakan tugas sampai deadline di sini pastinya hasilnya juga tidak maksimal ya. Jadi waktunya juga kepepet, jadi pengen cepet-cepet. Pasti punya pikiran intinya selesai, intinya dimunculkan. Seperti itu ya Mbak Tia. Ya. Atau mungkin ada hal-hal dari sosmed yang membuat Mbak Tia ini kayak kebablasan, misal kayak scroll TikTok terus isu gitu, kayak dari yang Mbak Tia lakukan kayak tadi kan pastinya sering merasa dikecewakan ya ketika scroll TikTok terus menemukan kata-kata yang relate banget dari kehidupan Mbak Tia. Bagaimana nih perasaan Mbak Tia, terus responnya juga seperti apa? Ya ikut terbawa suasana aja sih Kak, karena emang ada apa ya, ada video yang berkaitan dengan apa yang aku rasain gitu ya. Jadi aku terbawa suasana juga, kadang kalau emang kesunnya itu sedih ya aku juga ikut sedih rasanya gitu. Senang ya ketawa Jadi sosial media ini benar-benar sangat berdampak ya pada kita semua. Cuman kayak tergantung kitanya aja bersikap seperti apa kepada sosial medianya di sini. Nah, ketika Mbak Tia sudah terbawa suasana dari misal video yang menyedihkan atau video yang membuat Mbak Tia tuh mangkel, kesel. Nah, apa Mbak Tia ini jadi ikut meluapkan juga emosinya dengan mungkin kayak pengen marah, pengen mukul seperti itu, kayak melihat video yang membuat Mbak Tia ini angkel gitu. ya. Ada sih pengen sedih, nangis gitu Kak. Nangis juga pernah. Nangis gara-gara apa nih? Karena videonya itu kayak relate gitu dengan kehidupannya aku. Baik, jadi setelah apa yang Mbak Tia ceritakan tadi, jika kondisi ini terus berlangsung, kondisi di mana Mbak Tia ini sering scroll TikTok, lupa waktu, apa yang Mbak Tia khawatirkan? Aku khawatirkan nggak, takut nilai itu turun sih Kak. Takut juga aku turun karena kayak terdistract dari TikTok terus gitu. Jadi memang TikTok itu ada dampak baik dan dampak buruknya. Jadi Mbak Tia bisa menyesuaikan aja ya. Mungkin ada juga kebutuhan di mana Mbak Tia harus mengetahui info atau berita yang sedang terjadi dalam mungkin dari daerah-daerah Mbak Tia sendiri. Nah, supaya Mbak Tia ini bisa lebih memahami kebiasaan penggunaan media sosial ini, saya ingin mengajak Mbak Tia untuk mengisi lembar refleksi di mana Mbak Tia ini menulis apa yang Mbak Tia rasakan. Nah, mungkin bisa diisi ya Mbak Tia dari lembar kerjanya ini. Terima Kak. Ya, bisa. Kedua. Sesi pertama.
Nusantara. sudah. Baik. Dari apa yang Mbak Tia tulis semuanya di sini, apa yang Mbak Tia sadari sekarang? Sadari kalau penggunaan sosial media itu tidak boleh berlebihan karena mempunyai dampak buruk.
Ya, jadi Mbak Tia di sini menulis skala berapa penting untuk mengurangi penggunaan sosial media di sini dari angka 6. Boleh dijelaskan nggak alasannya kenapa menggunakan angka 6? Karena masih sama untuk mengurangi gitu, karena belum yakin sebelumnya bakalan tidak sekali gitu Kak. Ya baik, terus merupakan langkah yang sangat bagus ya Kak. Terus selanjutnya pada skala 1 sampai 10 Mbak Tia mengisi angka 8 untuk seberapa yakin Mbak Tia melakukannya. Kok bisa nih Mbak Tia mengisi angka 8? Kebanyakan peran saya ini sih Kak, daripada rasa kurang yakin. Ya, baik. Nah, jadi kesadaran itu merupakan langkah awal yang sangat penting. Nah, kira-kira dari apa yang semua Mbak Tia tulis di sini, langkah kecil mana yang Mbak Tia ingin Mbak Tia mulai untuk mencoba duluan? Mengurangi waktu bermain sosmednya Kak. Ya, bagus. Kira-kira target seperti apa nih? Misal kayak mungkin mengurangi scroll TikTok malam-malam atau lebih batasi waktu. Nah, lebih ke ini apa sih Kak, membatasi aplikasinya aja. Nah, apa yang bisa membantu Mbak Tia dalam menjalankan hal itu? Mungkin mengaktifkan fitur itu ya, Ya. untuk pembatasan penggunaan media sosial. Yang baik. Jadi di sini Mbak Tia sudah mengurangi penggunaan sosial media dalam waktu sehari itu mungkin bisa 5 atau 6 aja ya. Selebihnya Mbak Tia di sini akan melakukan hal-hal seperti menjalankan perkuliahan, mengerjakan tugas, tidak mepet-mepet deadline, seperti itu ya Mbak Tia. Mungkin dari yang Mbak Tia tulis di sini bisa Mbak Tia terapkan dalam minggu depan sebagai latihan, karena ini juga merupakan langkah kecil yang awal yang sempurna ya, karena tidak semua orang berproses itu langsung instan, pastinya juga butuh waktu. Nah, dari sini apakah Anda ingin Mbak Tia ceritakan lagi kepada saya? Sudah sih Kak, segitu aja. Sudah ya. Setelah sebelum sesi konseling ini saya tutup, apa yang Mbak Tia rasakan ya sekarang? Rasanya tuh sudah terarah sih Kak, gitu. Dari sebelumnya aku nge-stuck gitu, kayak kerjanya aku itu aja gitu. Jadi sekarang sudah terarah gitu Kak. Ya baik, itu juga itu ya apresiasi juga karena Mbak Tia kan sudah menyadari apa yang bisa Anda lakukan. Baik, dari mungkin sesi konseling ini bisa saya akhiri ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tia karena sudah datang ke tempat saya dan mempercayai saya untuk bercerita keluh kesahnya, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin ada perbuatan atau perkataan saya yang menyakiti hati Mbak Tia. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin Mbak Tia langsung pulang atau masih mampir kemana gitu? Masih mampir Kak. Ya, hati-hati ya Mbak Tia. Selamat sore. Sore.